Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023. Kita mulai dulu dari indeks dolar sebelum nanti bahas emas dan pair yang lain. Cuman yang perlu diperhatikan untuk minggu ini, jadwal dari kalender ekonomi itu sangat padat sekali, terutama USD hari Selasa yang akan menjadi fokus itu ada komentar dari Fed, dan Rabu juga ada jam 10 malam sama jamnya. Ini ada komentar Fed, ini ada kemungkinan nanti yang akan menggerakkan indeks dolar akankah menguat atau justru malah melemah untuk minggu ini. Kemudian disusul hari Jumat ini seperti biasa NFP setiap awal bulan minggu pertama dimulai setengah 9, ini kemungkinan USD ya, yang berkaitan dengan USD setengah 9. Ini ada dua yang perlu dijadikan fokus, tingkat pengangguran dan NFP sendiri. Sebelumnya 517 dan perkiraan 200 kurang lebihnya. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita cek dulu. Cuman disarankan mending kalau tidak yakin wait and see dulu aja sampai ada gambaran yang jelas mengenai fundamental, baru nanti masuk ke market. Cuman kalau sebelum ada kejelasan, apalagi ragu-ragu, mending wait and see dulu aja. Kita kembali ke indeks dolar dulu, ke technical analisisnya. Ini kalau misalkan dijadikan acuan, kemungkinan selama harga masih di dalam ring ini kemungkinan akan sideways. Cuman perhatikan aja, hati-hati kalau misalkan nanti dimulai hari Selasa itu ada komentar yang menunjukkan tanda-tanda dovish atau negatif, ini ada potensi indeks dolar akan melemah. Yang akan menjadi target adalah 104 dan 103.500. Cuman kalau positif ada potensi harga indeks dolar ini akan menguat, dan batas maksimalnya yang menjadi fokus minggu ini itu ada di kisaran area 106.00. Cuman hati-hati di level 105.500 sampai dengan 105.600. Kemudian untuk emas time frame 4 ini kemarin minggu lalu sempat menguat, cuman yang menjadi fokus untuk minggu ini supportnya yang terbawah itu ada di 1805.00. Kemudian yang kedua ada 1818, support yang ketiga ada 1832, ini masih tetap. Kemudian yang paling atas yang baru saja di break ini adalah 1850. Untuk resistance sendiri ini juga ada area supply itu di kisaran 1865. Akankah nanti harga emas naik kemudian ke reject atau enggak, nanti kita cek dulu. Kemudian yang terakhir yang menjadi fokus minggu ini tertinggi adalah 1890. Cuman perhatikan aja di kisaran area ini, kalau misalkan ke reject dan ada konfirmasi pembalikan arah di kisaran area 1850, ada potensi emas kembali ke bawah, dan untuk maksimal minggu ini itu yang menjadi targetnya adalah 1805 sampai dengan 1798, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman kalau seandainya hasil NFP di hari Jumat ini negatif, ini ada potensi emas langsung gerak di atasnya 1890 sampai dengan 1900 mungkin akan terjadi. Jadi sebenarnya ada dua, ini masih gambaran aja, masih belum jelas arahnya kemana. Cuman hati-hati di level 1865. Sebenarnya kalau referensinya itu tetap penjualan sebenarnya, cuman tunggu dulu aja di kisaran area 1865 ini, akankah ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak. Cuman kalau ada konfirmasi pembalikan arah, oke, nggak masalah. Target maksimal antisipasi ya, kalau misalkan hasil NFP-nya positif ataupun nanti hari Selasa dan Rabu itu ada komentar Fed yang mengarah ke positif dan bahasan mengenai besaran suku bunga, ada potensi ini emas akan kebanting kembali. Yang akan menjadi fokus adalah 1798 sampai dengan 1805. Cuman terus terang saya masih ragu. Saya akan perhatikan di kisaran area zona supply ini yang bertumbuh dengan resisten di 1865. Kalau misalkan ini jebol, mending saya wait and see dulu. Cuman kalau ada konfirmasi pembalikan arah, ini akan menjadi opsi saya melakukan penjualan dengan targetnya itu ada di TP2 di 1805, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman untuk stop loss-nya ini masih belum kelihatan, sementara di atasnya 1890 dulu. Cuman nanti kalau sudah ada konfirmasi pembalikan arah, ini bisa dimajukan, kurang lebih stop loss-nya di sini. Kemudian area entry-nya itu di bawahnya 1850, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman ini sementara gambarannya seperti ini dulu.
karena masih belum jelas. Kalau kita kasih label itu kemungkinan 1896 akan menjadi stop loss-nya untuk sementara. Dan area entry itu sebenarnya kalau misalkan ke reject di area ini 1865 dan ada konfirmasi pembalikan arah di time frame kecil dari H1, itu kalau mau entry posisi sih nggak masalah. Intinya harganya tidak lebih di 1865, maksudnya di atasnya 1865 nggak masalah. Cuman kalau ada penutupan di atasnya 1865 mending wait and see dulu aja. Konfirmasi validnya adalah di bawahnya 1850 untuk minggu ini untuk emas. Kemudian untuk TP1 itu bisa di 1818, kurang lebih di kisaran area tersebut. Dan untuk TP2-nya di 1805. Ini untuk pergerakan emas. Referensi minggu ini, cuman hati-hati aja. Sekali lagi, mending kalau belum ada kejelasan mengenai fundamental, mending wait and see dulu. Sabar dulu sampai nanti jelas, baru nanti masuk ke market. Sambil nanti kita nunggu pergerakan ataupun pola yang terbentuk itu seperti apa. Cuman saya khawatir aja kalau misalkan nanti meskipun dari Fed itu positif, cuman kalau hasil NFP-nya hari Jumat kemarin negatif, ini ada potensi harga bablas ke atas, itu yang akan menjadi target selanjutnya kenaikannya itu ada di kisaran 1890. Ini ada potensi skenario ini terjadi, cuman mending sabar dulu, wait and see dulu sampai fundamental ada kejelasan, sambil nanti kita melihat polanya ini seperti apa, baru nanti tentukan masuk ke market atau tidak. Kalau dari saya pribadi, mending saya wait and see dulu aja untuk minggu ini. Kalaupun entry, kemungkinan lot-nya pun juga nggak besar-besar amat. Kemungkinan saya akan gunakan lot kecil, karena masih 50-50, masih nggak jelas. Jadi secara technical analysis ini harga emas itu naik, cuman secara fundamental itu masih mengkhawatirkan, jadi masih belum ada kejelasan. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran untuk indeks dolar dan emas minggu ini. Jadi hati-hati, jadikan sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Akan ada kejutan di minggu ini. Oke, sekian dan terima kasih.